Marx adalah tokoh yang sangat berpengaruh, yang begitu banyak diperbincangkan di kalangan aktivis-aktivis, terutama orang-orang kiri yang kemudian mengakui dirinya sebagai orang-orang perlawanan yang melawan kekuasaan, yang melawan penindasan, yang melawan tindakan-tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh kekuasaan, yang dilakukan oleh negara, yang dilakukan oleh sekalipun agama. Jadi para pengikut-pengikut Marx ini disebut sebagai Marxisme, ya. Orang-orang yang mengagung-agungkan bahkan mengkultuskan pemikiran Marx. Bahkan tidak sedikit orang yang bangga terhadap pemikiran Marx atau orang-orang yang menganut pemahaman-pemahaman Marx. Dan saya akui bahwa pemikiran Marx ini sangat luar biasa, ya, mempengaruhi dan hegemoni cara berpikir anak muda sekarang, terkhususnya di kalangan mahasiswa. Atau bahkan ada juga sebagian mahasiswa yang mengagung-agungkan Marx, tetapi tidak memahami pemikiran Marx secara utuh. Tidak menjadi soal pada wilayah itu. Namun, ada sebagian kalangan atau ada sebagian kelompok yang menolak pemikiran Marx tanpa ada dasar apapun. Kalau kita melihat bagaimana fenomena pemikiran Marx pada saat ini, ketika Marx atau ketika ada satu doktrinasi, bagaimana Marx memandang agama, ya. Contoh misalnya ketika kita melihat, ya, ketika ada orang yang mengatakan bahwa agama adalah candu, maka kita secara spontan akan memahami bahwa itu adalah satu penolakan bagi Marx terhadap agama, ya. Jadi terminologi agama adalah candu itu adalah kesimpulan Marx terhadap agama. Lalu kemudian karena kita terlalu fanatik terhadap keyakinan kita, atau kita terlalu sentimen dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya kiri, maka kemudian kita menolak secara mentah-mentah tanpa kemudian melihat apa yang kemudian menjadi kesalahan Marx. Kira-kira begitu. Nah, agama adalah candu itu adalah satu kesimpulan bagi Marx, yang dimana itu merupakan satu titik puncak atau titik kulminasi dari pemikiran Marx. Nah, lalu kemudian pada saat ini, ya, di sebagian kelompok lain atau bahkan kebanyakan, ya, para mahasiswa selalu anti terhadap pemikiran-pemikiran Marx. Ya, kalau misalkan kita yang memiliki agama, terusnya agama Islam, pada wilayah itu kita sepakat bahwa kita menolak pemikiran Marx yang mengatakan bahwa agama adalah candu. Namun yang menjadi soal adalah apa dasar kita mengkritik atau apa dasar penolakan kita terhadap Marx, itu yang menjadi soal. Terkadang kita melihat pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau yang bertolak belakang dengan keyakinan kita, itu selalu kemudian kita menolak tanpa ada dasar apapun, ya. Kalau Murtada Mutahari mengatakan bahwa kita harus memiliki kekuatan basis epistemologi terlebih dahulu, agar apa? Agar kita bisa melihat bagaimana kerangka berpikir seseorang. Terminologi candu terhadap agama itu kan adalah kesimpulan Marx terhadap agama. Nah, sementara kita tidak tahu bagaimana perjalanan pemikiran atau perjalanan epistemologis Marx, sehingga dia sampai kepada kesimpulan bahwa agama memiliki sifat candu, ya, memberikan efek candu terhadap masyarakat. Nah, kita tidak berada pada posisi itu. Inilah ironi pemahaman kita sekarang, ya. Karena kita memiliki perbedaan pandangan, memiliki perbedaan keyakinan, bahkan justru kita hanya mengandalkan sentimen atau fanatisme terhadap keyakinan kita, lalu kemudian kita menolak secara mentah-mentah pemikiran Marx, ya. Ini yang kemudian menjadi soal di dalam literasi atau perjalanan diskursus kita terhadap bentuk keyakinan dan bentuk ideologi yang ada. Kalau misalkan memang dari awal kita yakin bahwa misalnya Islamilah yang paling benar, ya, pada wilayah itu kita sama-sama sepakat
ya, karena itu merupakan suatu keyakinan bagi kita dan memang harus kemudian kita pertahankan secara ideologis. Namun yang menjadi soal adalah ketika kita mendengar pemikiran-pemikiran Marx yang bertentangan dengan keyakinan kita, ya kita tidak serta-merta kemudian menolak itu secara utuh. Ya. Namun ada hal-hal yang lain yang perlu kemudian kita urai secara epistemologis. Bagaimana pemikiran Marx, bagaimana kerangka atau struktur berpikir Marx ya, terhadap apa yang dia lihat pada saat itu, sehingga kemudian Marx mencapai pada kesimpulan itu. Kan itu yang menjadi soal. Nah, inilah yang perlu kemudian kita ubah. Ya. Kerangka berpikir kita sebenarnya harus kita ubah untuk bagaimana kemudian melihat cara pandang Marx sehingga Marx mencapai kesimpulan itu. Nah, sama halnya kemudian ketika kita mengakui diri kita sebagai orang Islam. Selama ini kita menerapkan atau kita mengimplementasikan semua ajaran-ajaran agama itu kebanyakan adalah hasil doktrinasi dari orang tua kita, ya kan? Seperti Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwa yang menjadikan orang itu beragama Islam, yang menjadikan orang itu Yahudi, Nasrani adalah disebabkan karena orang tuanya. Ya. Nah, hal inilah yang kemudian harus kita bantah ya, sebagai pengejawantahan kita terhadap ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi kehadiran ilmu pengetahuan atau kehadiran instrumen pengetahuan di dalam diri kita ya, adalah satu potensi bagi kita untuk kemudian bagaimana mengkritisi hal itu ya, atau mengurai segala bentuk problematika pengetahuan yang ada. Ini kan problematika pengetahuan ya, menjadikan manusia itu berada dalam kecelakaan berpikir. Ya. Selalu kita melakukan bentuk penolakan terhadap ideologi-ideologi yang bertentangan dengan keyakinan kita. Namun di sisi lain kita tidak pernah tahu di mana letak pertentangannya, ya, dan di mana dan apa dasar kita kemudian mengkritik ideologi-ideologi itu. Ini yang menjadi soal. Nah, maka kemudian kita harus paham dan kita harus tahu apa kerangka berpikir kita, apa dasar epistemologi kita untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran kita. Perbedaan itu adalah keniscayaan adanya ya di dalam kehidupan bersosial ini, terutama hal-hal yang bersifatnya akidah, terutama misalnya pemikiran Marx. Ya. Tidak hanya Marx, ya, banyak pemikiran-pemikiran yang lain. Munculnya ideologi kapitalisme, munculnya ideologi komunisme, munculnya ideologi anarkisme dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah produk pengetahuan, ya, sebuah produk pengetahuan yang dimana para tokoh-tokohnya pada saat itu adalah sebagai bentuk responsivitas terhadap realitas yang ada, ya kan? Itu merupakan kesimpulan mereka terhadap realitas, ya. Seperti sebelumnya kita pahami bahwa realitas itu mencakup banyak hal, salah satunya misalnya agama, ya, atau misalnya kondisi sosial, kesenjangan sosial. Ya, berdasarkan problematika itu, ya, maka kemudian filsuf-filsuf pada saat itu atau tokoh-tokoh yang kita kenal pada saat ini adalah bentuk responsivitas mereka untuk bagaimana mencari satu solusi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada saat itu. Problematika yang terjadi pada saat itu. Dan itu yang harus kita kemudian lihat, ya, bagaimana latar belakang pemikiran mereka, ya, bagaimana kemudian kerangka berpikir mereka sehingga mereka mencapai pada pemahaman seperti itu. Agar kita tidak menolak secara mentah-mentah dan tidak memiliki dasar atas hal itu. Kalau kita mengkritisi pemikiran seorang, tentu kita harus juga punya pemikiran mendasar, ya, punya dasar pengetahuan untuk mengkritisi mereka. Ya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian.